Dia bukan orang yang lahir dari animasi, bukan orang yang lahir dari seni gitu ibaratnya. Pokoknya ini kalau udah berkecimpung di dunia yang kita suka tuh kayaknya enjoy aja gitu ya. Jadi Tribuners, Kak Jo ini menjadi salah satu orang atau main behind X Factor Indonesia dan Idola Cia. Ternyata sesuatu yang saya lihat di masa kecil ternyata sekarang saya ngerjain gitu. Halo Tribuners, saat ini kamu lagi nonton On Cam Every Night bareng sama Iraka. Nah, malam ini nih, Iraka bakal ajak Tribuners semuanya buat ngobrol bareng sama salah seorang animator. Nah, tapi sosok yang satu ini sebelumnya mengawali karirnya sebagai seorang freelancer. Tapi sekarang dia menjadi salah satu orang yang berada di balik layar sebuah ajang, bukan sebuah sih, karena ada dua. Ada di ajang pencarian bakat penyanyi yang populer di Indonesia. Harusnya bisa ketebak sih ini. Dan ini salah satu ajangnya ini juga yang baru-baru aja. Ajangnya buat yang anak-anak kecil nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nah, pastinya udah kebayangkan itu ajangnya apa. Nah, nanti kita bakal bahas itu lebih lanjut sama narasumbernya langsung. Tapi siapa ya kira-kira narasumbernya? Daripada penasaran, langsung aja kita sapa, ada Kak Johan Habib di sana. Halo, di sana ada Kak Jo. Halo Kak Jo. Halo Ira, halo halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih. Terima kasih udah diajak ngobrol di sini. Terima kasih banyak sebelumnya. Tapi kayaknya disclaimer dulu kali ya. Ada disclaimer-nya. Disclaimernya di sini, ini saya bukan siapa-siapa. Saya cuma manusia biasa aja yang kebetulan membantu Iraka Oh iya, menyelesaikan pekerjaannya. oke deh, baik. Oke, Kak Jo sekarang lagi ada di mana? Sekarang lagi ini di kosan sih di Oh, di kosan. Jakarta. Libur, Ya. libur kerja ya? Libur, alhamdulillah libur. Oke, baiklah. Nah, Kak Jo, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Banyak akhir-akhir ini skripsi sih, masih skripsi ya, masih agak susah skripsi ternyata, sama ya kerja-kerja aja sih seperti biasa. Kan Oke. selalu ada sisi yang menyenangkan sama sisi yang tidak menyenangkan. Sisi menyenangkannya itu bekerja, sisi tidak menyenangkannya itu mengerjakan skripsi. Iya. Agak rumit dia kadang hidup tuh. Ya, ya, ya. Memang itu paket yang harus dinikmatin sih rasanya. Iya, benar 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 benar. Nah, kan tadi lagi di kosan, tapi di kosannya tuh Ya, daerah mana? Sekarang lagi menetap di mana nih Kak Jo? sekarang menetap di Orange Garden, Jakarta Asik Barat. Orange. Ini Hmm, kebun jeruk, kebun jeruk, kebun jeruk Jakarta Barat. kebun jeruk baik Orange Orange Garden. Garden Boleh. ya, Orange Garden boleh ya, Orange Garden. Boleh, boleh, boleh. Apa sih yang nggak boleh? Oke, Orange Garden. Oke, nah kan seperti yang udah Iraka bilang tadi di awal ya Tribuners, kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang animator. Nah, Waduh. jadi ini dia orangnya ya. Nah, kita bakal kulik-kulik mumpung ada orangnya di sini. Nah, karena menjadi seorang animator, sejak kapan sih Kak Jo mulai menekuni dunia animasi? Boleh dong dicerita-cerita sedikit sama Tribuners. Oke, oke. Ini apa ya, sebenarnya perjalanannya ini sebuah perjalanan yang bukan perjalanan yang bukan apa ya, original mungkin. Enggak sih, bukan bukan sesuatu yang lahir dari situ gitu. Saya Hmm. bukan orang yang lahir dari animasi, bukan orang yang lahir dari seni gitu ibaratnya. Karena kuliahnya bukan dari seni kan, kuliahnya dari beda jurusan, beda banget gitu malah. Oke, jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi itu, jadi kayak lebih tepatnya saya ini hasil-hasil bentukan lah, hasil-hasil bentukan dari senior, hasil-hasil bentukan dari rasa penasaran. Oh, udah Bahkan seperti. iya, bahkan saya aja sendiri masih belum paham ini sebutannya animasi atau motion gitu. Oke. Karena di profesi disebut motion graphics designer, tapi kadang-kadang orang nyebutnya animator gitu. Jadi saya nggak tahu ini sebenarnya motion atau animasi, dan saya juga nggak paham motion itu seperti apa, animasi seperti apa. Yang penting kerjakan aja gitu. Oke, baik. Jadi kayak masih mencari-cari jati Ya dirinya. masih masih tidak paham ini. Saya ini apa sebenarnya, itu animator. Ini animasi atau motion sih gitu maksudnya. Tapi nggak tahu juga itu sebutannya yang benar apa gitu. Itu sih. Itu Oke. udah di disclaimer di awal tadi. Oke, baik. Terus kan tadi juga dibilang sebenarnya berangkat dari jurusan yang berbeda. Terus Ya, akhirnya
sekarang kan terjun kita sebut aja sebagai dunia animasi gitu ya Ya, kayak. benar. Nah, Ya. kenapa memilih menjadi seorang yang terjun di dunia animasi, menjadi seorang animator gitu? Kenapa tuh? Nggak tahu ya, ini kayaknya ngalir aja gitu karena apa ya, kayak ini agak ini dikit sih, agak Islami dikit sih jawabannya sih anjir. Oke, oke. Boleh, boleh. Eh, iya, kalau kalau kata Tuhan kan eh manusia itu sudah ditakdirkan gitu buat jadi apa-apa gitu. Maksudnya eh bukan ditakdirkan sih, sudah diberi nasib buat jadi apa gitu. Maksudnya kayak kalau kita jadi sapi ya jadi sapi, kalau kita jadi ayam ya jadi ayam gitu. Jangan kalau kita jadi ayam mencoba berusaha mengejar menjadi sapi gitu, Mas ya. Jadi kayak 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 kita itu eh, menebak apa yang ada di dalam diri kita aja gitu sebenarnya. Jadi kayak ngedit video, ternyata ngedit video pas dijalanin lama-lama itu tidak terlalu menyenangkan gitu. Terus kayak misalnya desain gitu dijalanin jalan lama-lama jadi tidak terlalu menyenangkan gitu lah. Sedangkan di animasi di motion gitu, saya menemukan rasa yang berbeda gitu. Setiap mengerjakan selalu ada kesenangan, setiap mengerjakan selalu ada sebuah rasa penasaran yang membuat kita tuh selalu bertumbuh gitu rasanya, kayak Oke. kayak setiap menjalanin itu waktu berjalan begitu cepat. Kayak Oh, ya kayak tahu-tahu malam gitu pulang, gitu, tahu malam karena udah pulang. kesenangan ya. Ya karena udah keasikan gitu. Dan ternyata Tuhan juga bilang gitu di Al-Qur'an di Asy-Syura ayat 27 gitu bahwa eh, Tuhan itu tahu loh keadaan hamba-hambanya. Jadi tinggal kita aja yang menyadari gimana keadaan kita dan memanfaatkan keadaan kita gitu sih kayaknya. Iya kayak sebuah gift sih kayaknya, lebih tepatnya gift yang diberikan kepada Tuhan. Ya gift yang diberikan oleh Tuhan kepada saya gitu sih kayaknya. Oke, mantap berangkat dari Penasaran? kesenangan ya, Ya, pokoknya ya, enjoy gitu dalam menjalani ya. sebagai seorang animator gitu. Nah, Hmm, kan hmm. sebenarnya aku udah tahu sih Kak Jo ini bekerja di mana dan sebagai apa. Aku udah tahu sebenarnya ya. Cuman kan Tribuners belum tahu. Tapi itu nanti dulu. Kita akan kulik nanti. Nah, Ya. boleh diceritakan dulu nggak nih perjalanan karirnya dari mungkin udah mulai jadi freelance atau gimana gitu awalnya hingga bisa jadi Kak Jo yang sekarang ini. Dari dulu sebenarnya udah jadi Kak Jo ya, maksudnya udah tahu jati diri gitu. Sebenarnya bukan bukan sok tahu jati diri ya, bukan bukan sok, sok gimana gitu, bukan tapi kayak first we must peace with not each other, peace with myself gitu. Kita harus berdamai sama dirinya sendiri gitu, kayak berdamai dulu, habis berdamai baru mencari gitu. Nah, kayaknya fase-fase berdamai ditemukan saat kuliah tuh. Kuliah tuh dulu ada pelajaran teknik animasi, sebenarnya rasa penasarannya dari situ tuh. Ya, oke. Penasaran ngulik-ngulik. Untungnya di kuliah ketemunya sama dosen-dosen yang luar biasa. Ibu sama masku di kampus lah ya istilahnya gitu. Beliau yang memberikanku akses, memberikanku apa fasilitas sehingga aku bisa ngulik di situ, bisa belajar di situ. Dan setiap belajar tuh ternyata ada kesenangan tersendiri ketika udah tahu gitu, kayak oh senang ya ternyata gitu, kayak oh ini gini ya, oh ini gini ya gitu, oh caranya gini ya, oh ternyata bisa diginiin ya gitu gitu. Itu kan ternyata seneng banget gitu, seneng banget. Sampai pada akhirnya ditawarin magang sama dosenku tercinta ini, Oke, dosen tempat tercinta. gitu, iya, sebuah tempat di agensi di Jakarta. Karena penasaran itu tadi, dan juga uh, kan sejauh itu waktu itu masih dari YouTube tuh apa Hmm. nyari-nyarinya ilmunya. Akhirnya diain, berangkatlah ke Jakarta, magang di agensi, dan itu kayak sebuah surga bagiku karena di situ aku bisa tanya ke orang-orang yang sangat-sangat ahli dan luar biasa gitu. Jadi kayak Oke.
Jadi Mantap. modalnya sebenarnya nggak ada modal yang gimana gitu, modalnya cuma tanya sebenarnya. Cuma tanya gitu, fasilitas juga dapat dari kampus yang komputer luar biasa, terus pas magang juga di tempat magang juga dapat komputer yang luar biasa, jadi belajarnya beneran dari situ, nggak yang modal beli komputer atau beli PC yang wah, enggak, kayak bener-bener murni ngalir aja gitu, jadi tanya tanya tanya, magang, habis magang eh, sidang TA, lulus D3, habis itu kerja di agensi, dari agensi sama posisinya masih motion juga, motion designer, Mhm. dan sama masih amatir juga, masih tanya-tanya, tiap tanya tuh selalu dapat ilmu gitu. Habis Oke. itu dari agensi terus ke sini, ke yang tidak boleh Iraka sebutkan tadi. Baik. Perjalanannya sesimpel itu sebenarnya perjalanan, dan masih sangat singkat karena baru berapa ya, baru 2 tahunan ini kayaknya. Oke, mantap. Berarti nih tadi belajarnya animasi itu otodidak ya? Learning by doing sih sebenarnya, Oke, terlihat learn dari by YouTube. doing. Mantap. Ya benar, benar. Dimulai sejak SMA dan rasa penasaran. SMA Kok enggak SMA? dong, kuliah Kuliah. dong. Kuliah. Kuliah, Sorry. ya, kuliah. Kuliah dari rasa penasaran salah satu mata kuliah. Ya, salah satu mata kuliah ngulik sendiri akhirnya. Oke, mantap. Nah, sebelumnya berarti Kak Jo ini pernah nge-freelance nggak sih sebagai seorang animator Oh, gitu? sering-sering. Sampai sekarang juga masih sih sebenarnya ngambil-ngambil Oh, gitu. sih. Oke. Nah, kan kalau nge-freelance gitu banyak banget nih kayak permintaan kliennya mungkin yang pengen ini, pengen Ah, gitu. ya, ya, Nah, beragam sih kan klien. kita harus sampai brainstorming gitu kan. Nah, Ya, ya. kalau Kak Jo sendiri gimana sih cari ide yang versi Kak Jo? Boleh dong di-sharing-sharing. Oke, oke. Eh, klien yang ribet itu biasa ya, klien yang ribet dengan Hmm. budget minim itu sangat biasa banget, itu sangat mudah ditemuin gitu. Biasanya tuh diawali dengan kata-kata ini simple kok mas gitu. Itu udah pasti ribet gitu. Kalau udah kata-kata ini simple kok mas, itu udah pasti ribet dengan budget yang minim gitu, udah pasti gitu. Tapi eh, kembali ke kita mau ngambil apa enggak gitu. Nah kalau ditanya pernah ketemu sama klien yang ribet, terus cara jawabnya gimana? Bukan cara jawab. Kalau ketemu klien yang ribet, minta ide yang macam-macam, cara nemuin idenya gimana? Eh, karena cara nemuin idenya gimana? Cara nemuin idenya ya dari referensi sih kalau saya, karena saya percaya kayak yang dibilang di Alkitab ya, di Bible, dia kalau nggak salah ya Ecclesiastes 1:9 kalau nggak salah, itu dia bilangnya apa yang sudah terjadi pasti terjadi lagi, dan apa yang belum terjadi pasti terjadi lagi gitu. And there is no new thing under the sun gitu, bahwa tidak ada sesuatu yang baru lagi di dunia ini, bahwa semua itu udah ada gitu. Tinggal kita aja mengelola apa-apa yang sudah ada menjadi milik kita gitu. Makanya Pablo Picasso tuh bilang bahwa the good artist is copy and the great artist is still gitu. Jadi kayak kita nggak cuma mencuri ide orang gitu, tapi kita uh, mengumpulkan ide-ide orang, dikelola sampai menjadi itu ide milik kita gitu. Oke, Jadi siap. kayak kayak sekarang tuh kekreatifan tuh bukan sesuatu yang original gitu, kayak bakalan susah karena semua udah ada gitu, jadi tinggal Benar-benar. kepintaran kita aja dalam mengelola referensi yang ada gitu sih kayaknya. Oke, nah kan tadi kita udah bahas soal idenya. Nah mungkin kalau Kak Jo sendiri ada nggak sih sosok yang dijadikan sebagai kayak panutan? Mungkin kayak dari sosok itu Kak Jo menyerap ide-idenya, terus kemudian kan ada istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah ada nggak sih atau siapakah sosok itu yang mungkin menjadi motivator gitu? Kita sebutnya. eh Kalau motivator, mungkin saya demen tuh sama ini Anton Ismail, gokil Pak Anton Ismail, respect. Prinsip-prinsipnya luar biasa, tapi kalau untuk yang deket-deket sih di atasan-atasan saya di sini aja sih, mereka juga gokil-gokil sebenarnya. Oke, mantap. Cuma mereka stay be humble.
Oke, mantap sih itu. Itu Dan saya yang paling belajar, penting. ya, saya belajar banyak dari mereka gitu. Jadi kayak ngapain idola yang jauh-jauh kalau dari dia kita nggak bisa belajar apa-apa gitu. Mending yang deket-deket aja karena dari dia ternyata kita bisa belajar banyak hal gitu. Iya, benar banget. Setuju banget sih itu. Oke, terus ini kalau apa dapat orderan gitu kan waktu nge-freelance ya ini ya. Mhm. Kira-kira kalau Kak Jo sendiri tuh butuh waktu berapa lama buat menyelesaikan itu? Kan biasanya juga dipatok deadline juga kan. Cuman mungkin dari Kak Jo sendiri ada apa ya? Nge-mindset aku harus selesai di waktu ini atau di jam Hmm. ini gitu-gitu. Iya Gimana benar. tuh? Eh kalau saya tergantung budget ya yang pertama itu pasti itu pasti ya. Jangan dong kalau budgetnya minim minta cepet nggak bisa dong. Kan Hmm. ini kalian tidak cuma membeli membeli apa nggak cuma membeli karya kita, dia kan membeli waktu, membeli tenaga, membeli ide dan pikiran kita gitu. Jadi Iya, kayak benar-benar banget. kalau budgetnya memaksa buat kita cepet ya ayo. Kalau budgetnya ternyata untuk durasi yang lama ya mau nggak mau ya gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu. Ya, ya, gitu mainnya. Jadi kayak, tapi kalau untuk durasi sendiri, saya selalu berusaha buat eh, selesai sehari sebelum deadline. Oke. Jadi kan biasanya jadi sehari sebelum deadline kita udah santai-santai dulu, dan itu sengaja nggak dikasih. Kenapa tuh kok nggak langsung dikasih? Ini buat ini dulu, cooling down. Oke, guling Buat dan buat ya buat refreshing dulu gitu. Jadi nanti karena kalau nanti tahu-tahu dikasih, dia minta revisi, kita yang repot karena otak kita udah terlanjur panas, habis ngerjain langsung dikasih, tahu-tahu udah revisi dan lain sebagainya, nanti takutnya malah nggak fokus ke hal detail, karena otaknya udah terlanjur pusing sama yang tadi-tadi. Tapi kalau ada cooling down dulu kan agak sedikit refresh lah ya, jadi kayak nggak benar-benar. lupa sama hal-hal kecil. Dan Yes. sebelum memulai hal besar harus diawali dengan hal kecil katanya. Nah, terus kan berkecimpung di dunia animasi atau motion ya tadi ya. Nah, itu saat bikin karya animasi kayak gitu, Hmm. proses atau bagian apa sih yang menurut Kak Jo ini menantang atau boleh deh yang paling susah gitu-gitu? Hmm. Apa tuh kira-kira? Yang menantang tuh yang sesuatu yang nggak saya tahu sih, itu sangat menantang sekali sih. Oke. Sesuatu yang saya belum tahu caranya, sesuatu yang baru buat saya, kayak waktu itu belum bisa 3D, tapi tiba-tiba dapat 3D gitu. Dia Oh, nggak bisa, tapi saya dengan sombongnya bilang, bisa ya ini gampang-gampang gitu pada. oke kan itu nggak apa-apa. Ya, Pede iya dulu. ya. Tapi dari situ kan akhirnya kita belajar gitu. Maksudnya kita Betul. kita tahu caranya, kita ini. Kalau kita menolak, kapan kita bisa berkembang gitu maksudnya. Jadi Ih, kayak mantap. itu Oke. memaksa diri buat berkembang gitu. Jadi Ya. sebenarnya nggak bisa tapi menyombongkan diri bisa, meskipun pada akhirnya kita tetap tanya ke sana kemari gitu. Tapi dari situ akhirnya belajar banyak hal dan clocked new skill gitu ya. Oke, mantap sih itu. Emang Ya, skill baru. kayaknya juga itu kunci utamanya nggak sih? Kita harus Ya, ya, dapet tantangan dulu jadi pemicu ya, ke ya, depannya ya, gitu kan. ya. Apalagi sebagai orang yang selalu diam di zona nyaman kan, jadi kayak itu salah satu kunci buat keluar dari zona nyaman sih meskipun dikit-dikit ya. Iya, oke, baiklah. Nah, terus apa sih suka dukanya? Nah, ini biasanya nih, suka dukanya menjadi seorang animator. Banyak sukanya apa banyak dukanya nih kira-kira? Banyak sukanya sih, Apa? banyak sukanya sih tentu Oh, karena apa oke. ya, kalau dibilang fashionable itu lebih dari sekedar passion gitu rasanya. Hmm, Iya, karena kalau kalau passion kan pasti pasti kalau sedih lu kecewa kan ternyata bukan passion gua gitu. Ternyata enggak gitu. ya. Ternyata itu lebih dari sekedar passion gitu. Kayaknya kayaknya gitu. Jadi kayak dukanya sih hampir nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada sesuatu yang itu buat sedih, buat berpikir larut-larut. Kayaknya nggak ada gitu karena beneran semenyenangkan itu, dukanya datang dari hal yang lain kayak tadi kayak skripsi nggak selesai gitu-gitu. Karena kalau di sini senang semua gitu, tempat kerjanya juga fun gitu. Itu sih yang Oke.
yang kalau ditanya duka ya, kayaknya belum ada sejauh ini. Belum menemukan duka, Ya, baik. belum menemukan duka gitu kayaknya. Dan saya rasa itu kalau emang apa ya, itu paket sih sebenarnya. Suka Hmm. duka tuh paket yang harus dinikmatin dah kayaknya. Oke, pakai yang harus dinikmatin. Aduh, Iya, 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 highlight namanya ini. hidup ya, namanya hidup ya. Itu kesedihan dan kebahagiaan tuh paket yang utuh gitu. Jadi harus dinikmatin dua-duanya. Oke, oke. Pokoknya ini kalau udah berkecimpung di dunia yang kita suka tuh kayaknya enjoy aja gitu ya. Kayak mau jalan gimana pun bakal tetap Iya, enjoy karena iya. emang udah passion gitu. Oke, terus Benar, boleh dong benar, Kak benar. Jo diceritain mungkin ada pengalaman yang berkesan gitu selama menjadi animator? Apa yuk? Pengalaman yang berkesan sih. Oh, di sini full berkesan semua sih. Oh, di tempat kerja yang sekarang ya? Iya, 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 karena ternyata sesuatu yang saya lihat di masa kecil ternyata sekarang saya yang ngerjain gitu. Gokil Oh banget. iya, bener banget. Ih, aku nggak sabar mau nge-spill. Sampai ya itu sebuah kebanggaan yang luar biasa sih itu sampai saya cerita ke dosen saya sampai kayak benar-benar jadi luar nalar deh intinya. Itu Bisa sesuatu yang sangat gitu ya. membaca dia ya. Tapi ada sebuah insight yang luar biasa sih ini di tempat kerja yang ini. Hmm. Karena kan bareng artis-artis ya. Jadi pernah suatu momen lagi sholat maghrib saya pernah diimamin sama Roma Irama gokil. Gokil, saya sholat maghrib diimamin Roma Irama ya Raka. Bayangin. Itu pas sampai masjid saya nggak langsung sholat itu. Buka HP dulu Instastory. Sholat di Mami at Roma Irama anjir. Pas Al-Fatihah bener suaranya dimulai dari A minor, gokil. Mantap. Kayaknya merinding sampai Ya, bunuh-bunuh. ya berinding loh itu sholat di Mami Roma Irama pengalaman yang luar biasa itu. Pengalaman yang tidak terlupakan kayaknya. Pengalaman yang apa ya menarik ya itu kayaknya itu jawabannya. Sholat maghrib di Mami Roma Irama itu gokil sih. Oke. Ini kayaknya jadi pengalaman yang dirasakan di kantornya. Kalau sebagai Ya, ya. animasi sebagai animator sendiri, mungkin dapat klien yang gimana gitu? Atau Eh, permintaan dari yang di tempat sekarang yang sampai nggak terlupakan mungkin karena saking susahnya atau saking gampangnya mungkin. waduh. Enggak sih ya kalau dari kantor sekarang sebagai animasi ya itu tadi pengalaman ternyata acara yang dulu saya tonton pas kecil sekarang jadi saya yang ngerjain itu pengalaman yang luar biasa jadi setiap ngerjain tuh kayak kebayang-bayangnya tuh pas kecil dan kayak masih tidak percaya aja ternyata ini saya yang megang sekarang gitu. Oh iya benar-benar benar banget sih. Nah itu tadi Sangat Tribuners udah exciting. ada apa ya sedikit spill-spill gitu ya. Kita ngomongin Ya, apa tadi tiba-tiba kok menyebut artis-artis sampai ada Roma Irama sekalian. Nah jadi aduh aku mau ngomong tapi kayaknya boleh nggak sih Kak Jo menjelaskan sedikit aja pekerjaan yang sekarang ini deh biar ada gambaran dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan sama pekerjaan yang saat ini. saat ini gimana nih jawabnya di saat ini di ininya di ID card-nya itu Aduh, apa tuh? tulis aja sebagai motion graphics designer di MNC Media. Oke, jadi kan sekarang bekerja di salah satu televisi ya, televisi Iya yang benar. ada di Indonesia. Hmm. Nah, jadi tadi juga udah beranjak dari freelance hingga akhirnya bisa berlabuh di salah satu televisi tanah air yang ini televisi besar juga ya, kita bisa sebut begitu. Terus ada program-program yang luar biasa, kayak tadi juga udah sempet disinggung sedikit soal itu mimpi masa kecil, dari kecil udah Ya, kebayang gitu. nggak nonton gitu, bukan mimpi. Apa nonton gitu, ditonton pas kecil gitu Oh, terus. ditonton pas Ya, kecil, iya karena aduh kayaknya itu aku juga nonton kok jadi lama banget dia ini ya. ya, ya benar. Tapi ini emang program yang apa ibaratnya banyak ditunggu sama Ya, ya, masyarakat gitu ya, ya. ya, ya benar. Menarik karena memang. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke yang di situ, aku mau nge-flashback sedikit nih Hmm. soal yang freelancer tadi. Kan berangkatnya dari situ dulu nih, tadi hingga akhirnya bisa di sini.
Ini aku penasaran banget sih sebenarnya. Hmm. Pernah enggak mungkin dapat orderan kayak gitu terus dimintain yang namanya harga temen? Pernah nggak tuh? Oh, oh, Kan biasanya banyak nih kayak eh, ya, desain grafis kayak ya, gitu kan ya, sering ya, 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 ilustrator gitu-gitu kan sering tuh. ya, Kalau Kak benar. Jo sendiri pernah nggak tuh mengalami itu? eh Pernah sih pernah ya, tapi kayak ya gimana namanya teman gitu. Intinya Susah kita mau juga ya kalau udah ya begitu. kita mau nolak juga gimana. Lebih seringnya tuh gratis malah terkadang. Oh, Gratisnya tuh bukan bukan karena temennya yang nggak mau bayar, tapi kayak saya yang kayak ya udah nggak usah aja gitu. Kayak baik hati ya ya. give give gitu. Tapi ya udah kalau nggak usah bayar tuh jangan ngelunjak, nggak usah minta revisi yang aneh-aneh gitu. Maksudnya. Oke. Sering sih kayak gitu, apalagi sekarang teman-temannya udah pada nikah gitu, undangan-undangan yang animasi itu sering banget tuh kayak Oh ya. dimintain itu harga berapa, saya ada biasanya saya tanya dulu budgetnya berapa gitu, kalau budgetnya nggak masuk ya udah deh, mending nggak usah bayar, ini aja buat ibaratnya hadiah dari saya buat kamu gitu, karena sebagai hadiah pernikahan atau lain sebagainya gitu, kayak Oke. iya ya gitu, karena kalau budgetnya nggak masuk ntar dipaksain juga malah sakit hati gitu, jadi ya udah kita coba ngerjain dengan ikhlas saja gitu. Oke, mantep banget. Kalian nggak bayar gitu. Kayaknya mungkin nanti abis ini Tribuners tuh pada pengen berteman ya sama Kak Jo ini. Hawa-hawanya kayaknya jadi begitu gitu. Nah, tapi nih aku mau ini pengen tahu tanggapan Kak Jo sendiri tentang fenomena harga teman kayak gitu. Gimana tuh kan? Apalagi Kak Jo berkecimpung di bidang yang rawan banget sama Ya, ya, harga-harga ya, teman sangat gitu. sangat, sangat rawan. Nggak tahu Hmm. ya. Eh Kalau kata orang Instagram, kalau kata orang TikTok tuh yang viral tuh, yang harga temen yang harusnya ngasih harga lebih tinggi gitu-gitu itu, kan ada tuh TikTok yang viral kayak gitu, ada Instagram yang viral kayak gitu. Kalau disuruh ngasih tanggapan, saya bukan Lesti juga masalahnya. Kalau disuruh ngasih tanggapan, nggak ada sih tanggapannya. Itu fenomena yang kayak ya pasti terjadi gitu sebagai social humanity, sebagai orang yang hidup di ranah sosial yang benar-benar plural seperti ini gitu, kayak ya hierarki sosial itu pasti lahir sebagai resiko dari diferensiasi itu tadi, jadi kayak mau nggak mau ya kita harus menelan itu gitu. Kayak ya udah aja itu yang terjadi, kita mau gimana gitu, tergantung kitanya aja mau ngambil sikap gimana, mau mau kan itu bukan kita nolak atau mengiyakan, kan balik lagi ke kitanya gitu. Kalau Ya. emang dirasa emang nggak bisa menyanggupi ya udah ditolak gitu, jangan nggak enak, dan kalau dirasa ternyata bisa menyanggupi ya udah diiyain gitu. Oke, mantap banget nih jawabannya. Kalau iya iya, kalau enggak gitu Ya kan. ya, daripada pas iya ternyata pas ngerjain grundel-grundel, anjir anjir kayak oh, pusing gitu kan, kan mending 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 nggak sekalian gitu maksudnya. Betul sekali. Nah, itu udah nih soal freelancer-freelancerannya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke ya ini yang paling ditunggu-tunggu yang pekerjaan sekarang. Jadi Tribuners, Kaju ini menjadi salah satu orang atau main behind X Factor Indonesia dan Idola Cilik. Ini apalagi Idola Cilik lagi ini ya, setelah sekian lama kayaknya ya udah Balik vakum lagi. terus sekarang diadain lagi. Nah, main behind sebagai seorang main behind. Hmm. Gimana tuh rasanya menjadi salah Tapi satu main behind ya apalagi pegang dua kan itu di X Factor juga pernah. ya Terus sekarang tapi di Idola nggak Cilik. beneran dua dipegang langsung ya, maksudnya bergantian gitu, kayak Ya, kalau selesai baru Idola Cilik selesai, habis ini bakal ada ini agak spill dikit, akan ada Indonesia Got Talent nanti di oke. tempat saya gitu. Bagaimana rasanya kalau yang faktor tidak terlalu mengejutkan ya, karena itu lagi masa transisi dari budaya agensi Mhm. ke budaya TV gitu, jadi kayak ada banyak kesalahan yang dibuat, ada banyak pelajaran yang diambil. Oke, mantap.
Tapi tetap aja di dalam hati tetap gak nyangka, oh ternyata ini saya yang bikin anjir gitu maksudnya. Dan perlu diingat saya bukan satu-satunya ya teman-teman, ada tim, ada banyak gitu, ada nggak cuma saya seorang doang gitu, tapi ada banyak gitu. Nah, eh, perasaannya ya pasti bahkan sampai sekarang rasa tidak percaya itu masih numbuh ya, rasa tidak percaya itu masih ada. Oh ini beneran saya yang bikin. Kayak iya kayak nggak percaya aja ini beneran saya ya. Oh, apa ini beneran saya yang bikin? Oke. Kayak ya kayak masih nggak menyangka gitu, pasti anjir ini ternyata gue lah yang bikin gitu, kayak gitu kayak Oke. iya kayak nggak masih nggak menyangka, pasti itu. Dan baru ngomongin aja udah sangat excited sekali gitu, apalagi pas ngerjain. Jadi pas ngerjain itu kayak ya itu tadi, waktu berasa begitu cepat, set gitu, kayak benar-benar excited dan saya menyenangkan itu. Apalagi kalau yang Oke. acara yang program ini yang kedua ini yang Dola Cilik itu kan tontonan kita ya sebagai manusia generasi 2010 ke bawah gitu, sebagai anak-anak 2010 ke bawah kan itu tontonan kita banget ya pas kecil ya. Jadi kayak ya full of flashback lah. Oke, oke. Pokoknya masih merasa tidak percaya gitu Ya, ya. ya, ya. Can believe Pokoknya it. Iya, it's I am gitu ya, nggak bisa. oke, boleh dong Kak diceritain gimana ceritanya kok bisa terlibat di X Factor sama di Idola Cilik? Apa emang setelah masuk di pekerjaan yang sekarang, terus emang udah diplot ke situ-situ atau gimana tuh? Ya, karena emang beneran diplot ke situ sih, kan ada 3 stasiun TV. Di awal masih di yang acara dangdut, terus habis itu X Factor itu, tapi X Factor sebenarnya saya nggak terlalu megang yang banyak, enggak, karena itu emang beneran lagi masa transisi dari agensi ke TV, jadi kayak cuma satu dua lah bisa dibilang. Tapi kalau yang Dora Cilik benar-benar terlibat luar biasa gitu, dan saya menyenangkan itu. Oh. Dan berjalannya bisa terlibat ya emang karena udah diplot, kan kita di hire untuk bikin itu maksudnya. Oke, mantap sih. Oke, lanjut. Terus kan kita bisa sebut ini sebagai ajang pencarian bakat yang emang terkenal ya. Dua, nggak salah satu. Ini udah dua ajang pencarian bakat yang terkenal di Indonesia. Nah, di situ boleh diceritakan perannya Kak Jo di situ tuh apa? Apakah jadi ceritain aja deh perannya gimana di situ tuh. Boleh. Perannya sih tadi ya sebagai motion, sebagai orang yang bikin Hmm? animasi, orang yang bikin apa sih sebutannya, kalau kita tuh kayak background LED yang gerak-gerak tuh, yang Yang di belakang-belakang itu ya ya. yang di belakang-belakang itu. Nah itu peran saya di situ tuh yang bikin itunya. Oke, itu bikinnya sendiri atau mungkin bareng sama tim yang lain gitu? Iya itu bareng sama tim yang lain, cuma setiap satu orang dikasih pegangan 1 sampai 2 peserta, gitu. Oh, langsung 2 sampai 3 peserta gitu. itu berlaku buat di dua ajang itu tadi ya, di X Factor Ya, sama ya, Idola ya, Cilik. ya. Ya. Oke, Tapi kita mantap kita sih. nggak enaknya ini bedanya kita kerja sama freelance. Hmm. Karena freelance kita mikir idenya sendiri, eksekusi sendiri, Iya, bener-bener. mikir musiknya sendiri, Hmm. mikir grafisnya sendiri. Kalau di sini nggak, di sini kita udah kayak tinggal di motionnya saja, tinggal di animasinya saja gitu. Konsep udah ada yang mikir, brief juga udah ada, musik juga udah disediain gitu, kayak Oke. kayak lebih enak gitu. Berarti tinggal jalan aja sesuai Ya, yang ya, diminta betul. gitu ya. Ada revisi gitu. Oke. Nah, kan Makanya kalau lebih menyenangkan. oke. Nah, kalau kita lihat ini sebagai penonton ya, kalau kita lihat-lihat nih, misalkan kita lihat Jola Cilik atau X Factor kayak di belakang, di backgroundnya gitu kan ada yang kelihatan rumit gitu ya, kayak pokoknya kelihatan wow. Nah, kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan buat bikin animasinya itu per satu peserta deh, per satu peserta. Kayaknya cuma sehari sih kalau di kami. Sehari 1 peserta sih itu. Jadi ibaratnya Senin sampai Kamis deh, Senin sampai Jumat deh. Hmm.
enggak gini, ibaratnya kita acaranya on air-nya Sabtu Minggu. Oke. Berarti Sabtu Minggu harus udah siap dong. Udah Hmm. dari Kamis Jumat udah siap dong. Berarti kita mulai ngerjainnya tuh hari Rabu. Misal ada dua gitu. Rabu ngerjain selesai, malamnya preview. Oh. Kamis ngerjain selesai, malamnya preview. Lah di hari Jumat itu buat revisi-revisinya. Itu Oh. Sabtu Minggu aman deh, gak ada apa-apa gitu. Oh. Jadi alurnya gitu tuh Tribuners ya, Nah, kira-kira emang gitu gambarannya di emang sana. gitu. Cuma sehari doang sebenarnya. Dan nggak sebenarnya nggak serumit yang Tribuners ya sebenarnya ya. Iya, Tribuners. Yang Tribuners bayangkan ya sebenarnya nggak serumit itu karena beneran apa-apa udah disediain, terus komputernya juga sangat menawan gitu. Jadi kayak Sangat menawan. ya sangat menawan gitu. Jadi kayak tidak ada sesuatu yang memberatkan itu gitu. Oke, mantap. Jadi apa yang ada di bayangan kita ini sudah tercerahkan ya Ya, Tribuners ya, dengan ya. penjelasan itu tadi. Ya, makanya Nah, saya bilang sangat menyenangkan ya karena emang beneran semenyenangkan itu dan apa ya ibaratnya nggak kemungkinan masalah muncul itu sangat dikit gitu karena emang semuanya udah disiapkan. oh Karena kan iya, kita sebagai apa ya problem solve gitu, bukan bukan sebagai orang yang nyiptain masalah gitu. Yang nyiptain masalah kan kreatifnya. Nah, kita kan yang nyelesain masalah yang dibuat oleh kreatif gitu ibaratnya. oke. Oke, baik. Terus ini kendalanya sendiri waktu bikin motion-motionnya kayak gitu tuh apa kira-kira? Kendalanya sih nggak ada ya kayaknya. Waduh, nggak ada kendala, mantap Eh, sekali. iya karena saya tipikal orang yang kalau nggak tahu tanya gitu. Kalau Hmm. nggak tahu caranya ini tanya karena waktunya cuma sehari kalau nonton YouTube juga kelamaan. Jadi Ya, langsung tanya benar-benar. aja ke bangku sebelah atau tanya ke siapa nanti langsung ditunjukin caranya gini gini gini. Oke, berarti emang sangat menerapkan malu bertanya setelah Ya, jalan ya gitu ya. benar-benar sangat lebih tepatnya tidak mau malu sih, tidak tahu malu. Tanya terus soalnya tanya terus. Tapi kan nggak apa-apa itu malah Ya, justru ya menambah insight kita tambah gitu kan. insight Biar kita. lebih cepat juga nggak sih kayak gitu tuh Ya sebenarnya. benar-benar dan orang-orang di sini baik-baik kok maksudnya nggak seperti yang dibayangkan orang tentang Jakarta ya yang kaku atau gimana gitu. Tapi orang di sini benar-benar kayak mau ngajarin gitu. Oke, berarti cara mengatasi kendalanya adalah dengan bertanya langsung ke Bertanya sumber-sumber langsung. yang Iya, iya. konkret gitu ya. Yang orang-orang yang luar biasa ini, senior-senior yang sangat dewa ini gitu. Sangat dewa, mantep banget Dewa. sih. Berarti Iya, lingkungannya sangat mendukung ya, ya mendukung Tribuners. ya benar-benar. Kan kadang kita juga punya free day gitu. Misal ini Senin libur, besok Selasa masuk lah. Kadang tuh Selasa kita benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak Hmm, emang itu buat kita tadi cooling down tadi gitu ibaratnya gitu. Nah itu oke. kadang saya manfaatin buat ngulik gitu, buat nonton YouTube atau tanya-tanya gitu. Kan mumpung komputernya menawan nih bisa membuka apa saja yang ingin kita buka dan bisa iya bisa membuat apa saja yang ingin kita buat gitu. Jadi kayak masa mau disia-siakan gitu. Oke, sangat menawan nih. Aduh, jadi kepikiran nih komputernya kayak apa gitu loh kok sampai disebut sangat menawan. Pasti mantep banget sih ya Tribuners. Nah, itu kayaknya ini ya, kita cukupkan buat yang itu. Tapi sebelum itu, aku pengen tanya nih, kan walaupun tadi dapat pertanyaan, dapat brief ya, brief buat bikin karyanya itu dari tim kreatif, katakanlah gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Jo ini merasa insecure sama karyanya yang udah dibuat, walaupun udah nurut Ya, nih sama briefnya gitu, pernah nggak tuh? ya pasti sih, pasti itu pasti ya karena dulu pas awal-awal saya paling junior gitu di sini. Sedangkan Hmm. orang-orang tuh udah kayak ini om-om semua anjir jago-jago lagi sial gitu kayak pas bikin pertama tuh beneran insecure anjir aku bikinnya kan pas preview kan bareng-bareng ya semuanya ditunjukin satu persatu gitu lah. Oh. Kan akhirnya aku lihat punya senior-senior yang lain gitu. Wah ini gokil-gokil ya Allah punya aku cuma gini doang gitu kayak padahal ini waktunya sehari tapi kok mereka bisa sekeren ini lah aku kok cuma gini toh gitu kayak Oke. pasti pasti ada ketidakpuasan tapi akhirnya itu sendiri yang membuat kayak akhirnya minimal aku harus sama atau di bawah dikit deh gitu kayak buat kita ngejar lah buat kita lari lebih cepet itu sebenarnya itu emang bener-bener kayak insecure banget karena
ya gitu ternyata kok cuma gini toh aku gitu. Ya kan orang-orang sekeren itu gitu. Oke. Awal-awal kayak gitu sih. Sampai sekarang juga masih sih terkadang kayak Oh, masih. masih kayak wah kok aku cuma gini tuh ya, yang lain bagus-bagus mau diperbaikin tapi udah lewat waktunya gitu, udah deadline jadi ya udahlah diperbaiki di karya berikutnya aja gitu. Oh, Pas begitu. bikin karya berikutnya juga sama ternyata yang lain juga tetap lebih bagus gitu. Jadi kayak everyday tuh seperti itu. Jadi kayak akhirnya dari situ I always trying to grow up, make Asik. skill gitu. Oke, mantap. Berarti walaupun insecure, tapi tetap ini ya Ya, bisa ya. diatasi lah. Harus sih kalau emang mau berkembang harus sih. Hmm. Karena kalau insecure doang nggak worth it sih kalau insecure doang. Terus buat apa insecure kalau nggak dimanfaatin gitu loh. Oke. Kan insecure itu menjadi sesuatu daya kritis ya, kita dikasih anugerah buat kritis terhadap diri sendiri gitu lah. Kalau itu bisa diperbaiki kenapa tidak gitu maksudnya. Membuka insight-insight Tribuners nih yang ada di manapun mereka berada nih. Cara hidup kompetitif. Mantap. Oke, nah Kak Jo, itu tadi kayaknya cukup ya kita bahas-bahas soal pekerjaan dan pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Nah, apa sih harapan Kak Jo ke depannya? Mungkin buat Harapannya karir sih atau gimana gitu? sejauh ini belum ada ya sebenarnya, kayak emang beneran ngalir aja gitu. Karena apa ya, kalau pepatah Jawa tuh dia bilangnya gak ada yang bisa dilakukan kejaba tandang gitu. Gak ada yang bisa dilakukan kecuali bergerak gitu, still move. Iya Oke. dong, hidup itu nggak harus menunggu kita siap dong. Kehidupan akan tetap berjalan dong. Siap nggak siap, kehidupan akan tetap berjalan. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan kecuali bergerak. Kita mau ngapain gitu. Dan keberanian untuk tandang, keberanian untuk bergerak itu akan selalu membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Gitu. Iya, mantap sih. Dan Karena itu hidup penuh benar-benar, kejutan. ya. Dan itu benar-benar terjadi di saya gitu. Kayak hadis kayak Al-Quran tadi yang saya sebutkan yang di Asyura tadi kan kayak gitu. Tuhan tuh mengerti hamba-hambanya gitu. Jadi kayak kita tuh tinggal bergerak aja ngikutin gimana alurnya Tuhan. Makanya Habib Ja'far tuh dia bilang nasib itu modal kita gitu. Nasib itu modal yang kita punya di dunia, tapi kalau takdir kita masih bisa bernegosiasi kok gitu mas. Flow hidupnya itu kayak kayak gini gitu, kayak yang terjadi tadi gitu, kayak yang pepatah Jawa tadi bilangnya gitu. Variabel-variabel itu tuh banyak gitu. Mhm. Contoh-contohnya ada banyak orang-orang kayak gini banyak. Harapannya sih apa ya? Harapannya sih berguna bagi semua orang aja sih kayaknya. Karena Oh, amin, amin, ya, amin, amin. amin ya karena saya percaya di industri saya ini pasti suatu saat saya akan tergantikan gitu pasti pasti gitu. Ya meskipun semenjak saya di sini mitos itu terpatahkan gitu bahwa kalau orang yang udah semakin apa dewasa tuh kreatif thinkingnya makin nurun, tapi enggak, di sini orang-orang makin dewasa makin jago ternyata, dan itu benar-benar jago, masih jago-jago banget gitu, masih sangat-sangat keren, dan kita juga masih sangat apa ya, masih sangat struggle buat ngejar itu gitu. Jadi kayak kalau ya saya percaya tetap ada masanya gitu. Nah kalau cita-citanya sih pengen lulus S2 sih kayaknya. Oh, Jadi, amin. Kita jadi doakan. ya amin ya. Jadi Doakan, begitu doakan ya, Tribuners. begitu masa kreatif ini udah selesai, jadi saya bisa bermanfaat dengan menjadi dosen deh kayaknya. To be a lecturer itu kayaknya lebih, kayaknya ada sisi menariknya sih. Oke. Tapi bukan sesuatu yang tak kejar gitu. Maksudnya itu apa keep it flow aja, ngikutin arusnya aja sih kayaknya gitu. Itu sih harapannya sih. Oke, mantap. Pokoknya kita aminkan ya Dan Tribuners diaminkan saja ya teman-teman. Mohon harapan didoakan, dari Kak mohon Jo ini semoga nantinya didoakan. tercapai lah satu persatu. Satu persatu ngomongnya S2 padahal ini skripsi aja belum selesai-selesai. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Kita berharap dulu kan nanti ke depannya siapa yang tahu Siapa kan. yang tahu, selama mimpinya masih kelihatan bisa dikejar sih, tapi kalau ternyata mimpinya terlalu jauh, kalau nggak bisa dikejar ya udah realistis saja gitu.
Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nih buat Tribuners, apalagi yang mau atau pengen terjun ke dunia animasi gitu? Apa ya? Karena ya udah kalau pengen gas gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Karena sejatinya kalau emang eh, itu jalannya, itu Hmm. akan beneran menyenangkan sekali gitu. Tapi kalau dirasa pas ngejalinnya dirasa cukup berat, berarti kayaknya bukan deh. Oke. Gitu Berarti sih, mungkin gitu perlu sih. digali lagi ya potensi-potensi Ya, ya, yang bisnisnya. lain. Oke, well, thank you banget Kak Jo udah mau bergabung bareng Iraka dan Tribuners di sini. Semoga harapan-harapannya tadi juga menjadi kenyataan dan bisa diraih satu persatu. Amin. Terus semoga juga sehat selalu Kak Jo dimanapun berada, sukses dalam karir dan pekerjaannya. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan gitu Ya kan. dong. Pokoknya ditunggu karya-karya kalian lainnya. Waduh. Dimanapun Amin. mungkin kan kita bisa lihat ya di Siap, siap, tadi siap. kayak di Dola Cilik, di Expected atau di program manapun nantinya gitu kan. Oh ini sih rencananya mau bikin film pendek gitu aja. Boleh nih nanti kita tunggu aja Ya, ya Tribuners. ya, siap, Kapan siap. kira-kira? Masih lama tuh tapi. Kayaknya tahun ini sih kan itu sebagai karya tugas akhir ya sebagai skripsi gitu. Oke. Jadi kayaknya Iya sih. kalau nanti sidang pasti keluar nanti animasinya ditunggu aja. Oke, pokoknya kita tunggu karya-karya keren lainnya. Sekali lagi, terima kasih banget Kak Jo sudah bergabung di sini Ya, dan juga Tribuners yang udah nonton On Cam Every Night kali ini. Jangan lupa buat stay connect dan nonton terus program On Cam Every Night yang pastinya bakal ada narasumber-narasumber keren lainnya. Oke deh, kalau gitu Ira pamit. See you Tribuners di On Cam Every Night selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.